Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Yulianingsi dengan NPM 2173503 dan rekan saya yang bernama Muhammad Mahesa Okutra dengan NPM 2173518. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang olah data poligon tertutup sebagai perbaikan UAS survei pemetaan. Data poligon tertutup. Seperti pada gambar ini, telah ada data poligon tertutup yang dimana alat berdiri di titik BM, P0, dan P1 yang terdiri dari benang atas, benang bawah, dan benang tengah. Adapun horizontal dan vertikal. Yang berikutnya akan dijelaskan oleh Mahesa Putra. Sketsa poligon. Sketsa poligon terdiri dari BM dan P0 dan P1. Misalnya kita berdiri di arah BM. Terus kita tuh arahnya ke utara. Jadi kita harus mencari P0 dulu. Soalnya itu titik depannya. Dan P1 adalah titik ketiganya. Titik P1 itu adalah titik belakang. Materi berikutnya adalah tentang horizontal terkoreksi. Sebelum kita mencari horizontal terkoreksi, terlebih dahulu kita mengubah horizontal menjadi horizontal desimal, yaitu dengan cara derajat ditambah dengan menit dibagi 60, ditambah detik dibagi 3600. Seperti di STABM di titik P0, 75 ditambah 7 dibagi 60, ditambah 28 dibagi 3600, hasilnya adalah 75,124. STAP0 di titik P1, 39 ditambah 43 dibagi 60 ditambah 30 dibagi 3600, hasilnya adalah 39,725. Dan di titik STA terakhir, yaitu di P1 di titik BM, di mana 65 derajat ditambah dengan 9 menit dibagi 60, ditambah 14 detik dibagi 3600, hasilnya adalah 65,154. Lalu, jumlahkan horizontal desimal tersebut menjadi sigma horizontal desimal. Dan cari syarat, yaitu dengan cara N dikurang 2 dikali 180. Kenapa dikurang 2? Karena poligon tertutup ini merupakan sudut dalam. Jadi kalau sudut dalam itu syaratnya adalah N dikurang 2 dikali 180. Kalau dia sudut luar, itu N plus 2 dikali 180. Jadi berhubung kita adalah sudut dalam, maka kita menggunakan syarat N dikurang 2 dikali 180. Yang dimana N adalah 3, berarti 3 dikurang 2 dikali 180. Hasilnya 180. Untuk kemudian kita koreksi kesalahan dari horizontal desimal dengan cara syarat dikurang dengan sigma horizontal desimal, yaitu syaratnya 180 dikurang dengan sigma horizontal desimalnya adalah 180,003. Hasilnya adalah minus 0,003. Lalu kita akan mencari horizontal terkoreksi. Bagaimana caranya? Yaitu horizontal desimal ditambah dengan koreksi dibagi N. Seperti di STABM di titik P0 sama dengan 75,124 ditambah minus 0,003 dibagi 3.
sama dengan 75,123. Selanjutnya di STAP 0 di titik P1 sama dengan 39,725 ditambah dengan 0,003 dibagi 3 sama dengan 39,724. Terakhir di STAP 1 di titik BM yaitu 65,154 ditambah minus 0,003 dibagi 3, hasilnya 65,153. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Mahesa. Perhitungan azimut. Perhitungan azimut. Sudut azimut di STABM titik P0 sudah diketahui, maka untuk mencari azimut selanjutnya menggunakan rumus di bawah ini. Azimut desimal STABM ke P0 sama dengan rumusnya adalah derajat ditambah dengan detik, derajat ditambah dengan menit dibagi 60 dan detik dibagi 3600. BM ke P0 50 ditambah 15 dibagi 60 plus 30 dibagi 3600 hasilnya 50,258 derajat. STA P0 ke P1 50,258 ditambah 39,724 ditambah 180 sama dengan 89,982 plus 180 269,982. Mengapa ditambah 180? Karena hasilnya belum mencukupi 180. Jadi kita tambah 180. P1 ke PM. 269,982 ditambah 65,153 dikurang 180. Jadi 335,135 dikurang 180. 155,135. Mengapa dikurang? Karena sudutnya melebihi dari 180, jadi kita kurang. Jarak datar atau DH. Untuk mencari jarak datar atau DH, itu menggunakan rumus 100 dikali benang atas dikurang benang tengah dikali cos buka kurang 90 dikurang dengan sudut vertikal dipangkat 2. Seperti di STABM di titik P1 yaitu 100 dikali buka kurung 0,272 dikurang 0,028 tutup kurung dikali cos buka kurung 90 dikurang 91,4 pangkat 2. Hasilnya ialah 24,386. Untuk STABM di titik P0 yaitu 100 dikali buka kurung 0,674 dikurang 0,326 dikali cos buka kurung 90 dikurang 87,8 pangkat 2. Hasilnya ialah 34,750. STAP0 di titik BM 100 dikali 1,574 dikurang 1,226 dikali cos buka kurung 90 dikurang 92,9 pangkat 2 sama dengan 34,710. Untuk STAP 0 di titik P1 100 dikali buka kurung 1,458 dikurang 1,082 dikali cos buka kurung 90 dikurang 92,2 pangkat 2 hasilnya ialah 37,546. STAP 1 di titik P0 100 dikali 0,0
638 dikurang 0,262 dikali cos 90 dikurang 88,7 pangkat 2 sama dengan 37,580. STAP 1 di titik BM sama dengan 100 dikali buka kurung 0,572 dikurang 0,327 dikali cos 90 dikurang 92,9 pangkat 2 sama dengan 24,436. Kenapa cos 90 dikurang? Karena sudut yang kita butuhkan adalah sudut tegak lurus, yang dimana sudut tegak lurus sendiri itu adalah 90 derajat. Setelah mendapat rumus JH, maka kita akan mencari DH rata, yaitu rumusnya adalah DH di STABM di titik P0 delta X dan ordinat delta Y. Rumus delta X, DH rata dikali sin dalam kurung sin dalam kurung azimut tutup kurung 2 kali. Absis delta X dan delta Y. Absis delta X STABM ke P0 34,73 dikali sin dalam kurung 50,258 tutup kurung. Hasilnya 26,705. Delta X STAP 0 ke P1 37,563 dikali sin 269,98 tutup kurung. Hasilnya jadi minus 37,563. Delta X STAP 1 ke PM 24,411 dikali sin 155,14 tutup kurung sama dengan 10,264. Jadi nilai rata dari delta X adalah sum 26,705 ditambah minus 37,563 ditambah 10,264. Hasilnya min 0,593. Rumus delta Y, DH rata dikali cos dalam kurung cos dalam kurung azimut tutup kurung. Setelah itu jumlahkan seluruh ordinat delta Y. Delta Y dari STABM ke P0 sama dengan 34,73 dikali cos 50,258 tutup kurung. Hasilnya 22,204. Delta Y dari STAP 0 ke P1 37,563 dikali cos 269,98. Hasilnya min 0,012. Delta Y P1 STAP 1 ke PM 24,411 dikali cos 155,14. Hasilnya min 22148. Hasil dari delta Y sum 22,204 ditambah min 0,012 ditambah min 22,148 hasilnya 0,0438. Rumus delta X terkoreksi. Delta X dikurang sigma delta X dikali DH rata dibagi sigma DH rata. Absis terkoreksi delta X dan delta Y. Delta X STABM ke P0 26,705 dikurang min 0,593 dikali 34,73 dibagi 96,704. Hasilnya 26,92. Delta X STAP 0 ke P1 min 37,563 dikurang min 0,593 dikali 37,563 dibagi 96,704. Hasilnya min 37,33. Delta X STAP 1 ke BM 10,264
dikurang min 0,593 dikali 24,411 dibagi 96,704 hasilnya 10,41. Rumus delta Y. Delta Y dikurang sigma delta Y dikali D hari rata dibagi sigma D hari rata. Sigma Y STA BM ke P0 22,204 dikurang 0,0438 dikali 34,73 dibagi 96,704 sama dengan 22,188. Delta Y STA P0 ke P1 sama dengan min 0, ini aja. Ini. Bisa. Aja. Bilang aja, itu nggak pernah ikut mereka bareng-bareng, jadi mau ikut bareng-bareng semuanya gitu. Iya ya. Ya dulu, masih dulu kan. Mulai. Nggak bisa. Beda li, boy. Rumus. Ih, cepet. Rumus delta Y. Rumus delta Y adalah delta Y dikurang sigma delta Y dikali dh rata dibagi sigma dh rata. Delta Y titik STA BM ke P0 22,204 dikurang 2,0438 dikali 34,73 dibagi 96,704 hasilnya 22,188. Delta Y STA P0 ke P1 sama dengan min 0,012 dikurang 0,0438 dikali 37,563 dibagi 96,704 hasilnya min 0,0287. Delta Y STA P1 ke BM min 22,148 dikurang 0,0438 dikali 24,411 dibagi 96,704 hasilnya min 22,19. Break. Koordinat X dan Y. Koordinat X dan Y. Diketahui koordinat X yang pertama adalah 200. Untuk mencari koordinat X selanjutnya menggunakan rumus koordinat X sebelumnya ditambah delta X terkoreksi. X di STA BM di titik P1 sama dengan 200. Koordinat X di STA P0 di titik BM ialah 200 ditambah 26,92 sama dengan 226,92. Koordinat X di STA P1 di titik P0 sama dengan 226,92 ditambah min 37,33 sama dengan 189,59. Cek ialah 189,59 ditambah 10,41 sama dengan 200. Oke.
Diketahui koordinat Y pertama adalah 250. Untuk mencari koordinat Y selanjutnya menggunakan rumus. Y sama dengan koordinat Y sebelumnya ditambah delta Y terkoreksi. Koordinat Y di STABM di titik P1 sama dengan 250. Koordinat Y di STAP0 di titik BM sama dengan 250 ditambah 22,188 sama dengan 272,188. Koordinat Y di STAP1 di titik P0 sama dengan 272,188 ditambah min 0,029 sama dengan 272,159. Cek sama dengan 272,159 ditambah min 22,159 sama dengan 250. Oke. Baik, sekian presentasi materi dari kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.